wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Joko? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, hari ini kita akan melakukan observasi terutama saya Pak ya di dalam kelas yang akan Bapak ajarkan. Namun sebelum melakukan proses observasi tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu berkenaan dalam hal ini. Yang pertama, nanti kira-kira apa itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Tujuan pembelajaran hari ini sesuai dengan EPP yang telah saya buat, ada 4 poin. Oke. Yang pertama yaitu setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian komunikasi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan jenis komunikasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menyajikan informasi dari komunikasi yang ada. Kemudian poin yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan informasi dari komunikasi yang akan disampaikan. Oke, jadi ada 4 poin ya Pak ya yang akan Bapak sampaikan berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang akan nanti dilakukan di dalam kelas. Kemudian kira-kira dari proses kegiatan nanti yang akan dilakukan itu bagian mana yang akan dikembangkan atau kompetensi mana nanti yang bakal dikembangkan dalam KBM dalam kelas nanti Pak? Sesuai dengan materi pembelajaran, kita hari ini bakal membahas mengenai dasar-dasar simulasi dan komunikasi digital. Nah, subpokok pembelajaran tentang komunikasi. Jadi nanti yang bakal lebih ditonjolkan itu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Oke, siap ya Pak ya. Kemudian pada saat observasi nanti kira-kira bagian mana yang akan saya amati gitu, yang Bapak inginkan gitu? Yang paling diinginkan yaitu tentang keaktifan siswa gitu. Sesuai juga dengan tema ini kan tentang komunikasi. Jadi diharapkan sebenarnya siswa itu bisa memberikan ide atau pendapat atau percaya diri gitu ketika tampil di depan umum. Oke. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira harapan Bapak nanti dari proses observasi yang kita lakukan ini bagaimana, dan penilaian Bapak sendiri, penilaian Bapak sendiri terhadap pelajaran ini yang mau Bapak sampaikan itu bagaimana? Ya itu tadi ya, bertujuan sebenarnya pembelajaran ini poin penting yang ingin saya ambil itu tentang bagaimana siswa atau peserta didik itu bisa berkomunikasi dengan baik, dengan percaya diri, serta bisa mengemukakan pendapatnya dengan baik di depan umum. Oke, saya rasa demikian dulu ya Pak ya untuk pra-observasi kita. Semoga sukses dan lancar. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Ya. Semua ada walaupun udah siang ya? Ya. Hari ini siapa kira-kira yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah hadir semua. Berarti dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang materi dasar-dasar simulasi komunikasi digital. Submateri tentang komunikasi. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa itu komunikasi? Ada yang tahu? Apa? Kegiatan bertukar informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya, kegiatan bertukar informasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ada lain kira-kira yang mau ditambahkan? Atau ada yang berbeda pendapat? Ada? Ya. Kalau tidak ada berarti sudah fix ya. Jadi komunikasi adalah kegiatan bertukar informasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau oleh sekelompok orang.
Yang jelas ada kata kuncinya yaitu informasi. Gitu ya. Kalau orang hanya tegur sapa, kira-kira itu termasuk komunikasi atau bukan? Komunikasi atau bukan? Komunikasi, siapa jawab? Komunikasi. Apa dari sebenarnya? Apa alasannya kenapa itu disebut komunikasi? Karena dapat dilakukan satu orang atau lebih. Karena dilakukan oleh satu orang atau lebih. Ada yang lain jawabannya? Karena di sana adanya pertukaran informasi. Ketika dua orang atau lebih melakukan pembicaraan gitu ya, pasti di sana ada terjadi pertukaran informasi ya kan. Walaupun itu hanya bertegur sapa, misalnya bertegur sapa kemudian menanyakan kabar. Nah, kabar itu sudah termasuk sebagai informasi ya kan. Ketika dia menjawab baik, misalnya kita bertanya, Bapak bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ketika orang yang kita ajak bicara menjawab baik, hanya sekedar baik, itu sudah menjadi sebuah informasi bahwa kondisi tubuhnya hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Gitu ya? Ya. Sampai sini paham ya kira-kira arti komunikasi ya? Kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami konsep komunikasi. Kemudian ada sub yang kedua yaitu menyajikan hasil pemahaman tentang komunikasi. Kemudian dalam kompetisi dasar memahami konsep komunikasi ada indikator pencapaian yang harus kita capai hari ini. Yang pertama ada menjelaskan pengertian komunikasi, kemudian ada jenis komunikasi dan tujuan komunikasi. Selanjutnya yang kedua menerapkan komunikasi dan mengungkapkan pendapat. Lanjut, yang ketiga ada membuat informasi dari komunikasi yang tercipta. Apa saja informasi yang kita dapat dari komunikasi yang kita jalin terhadap orang gitu kan. Misalnya tadi bertanya kabar. Jadi informasi yang kita dapat adalah kabar kondisi kesehatan orang tersebut pada hari ini. Gitu kan. Lanjut yang keempat menjelaskan informasi yang diterima dari komunikasi. Itu kompetisi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran ada 4 sesuai dengan indikator tadi. Yang pertama yaitu setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian komunikasi dengan benar. Selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan jenis komunikasi dengan tepat. Yang ketiga setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menyajikan informasi dari komunikasi yang ada dengan benar. Yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan informasi dari komunikasi dengan tepat. Selanjutnya materi pembelajaran, pengertian komunikasi, jenis komunikasi, dan tujuan komunikasi. Kemudian mengambil informasi dari komunikasi. Yang ketiga, membuat informasi dari komunikasi. Dan yang keempat, menjelaskan informasi apa yang kalian dapatkan dari komunikasi yang terjalin. Sampai sini paham ya kira-kira maksud dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita dari mulai bangun tidur sampai terlelap tidur lagi pada malam hari itu kita banyak menjalin komunikasi. Apalagi di zaman era digital saat ini, bangun tidur itu biasanya anak-anak muda yang seusia kalian itu pasti ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu. Apa kira-kira informasi yang ingin kalian dapatkan ketika bangun tidur? Yang pertama, yang sering kalian pegang, HP. Ya, itu sebuah perangkat digital kan? Ya. HP atau smartphone.
Di sana terdapat berbagai macam informasi yang ada di dunia. Kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin kalian kalau di masa remaja ini mungkin kabar dari sang kekasih gitu ya. Itu komunikasi yang paling kalian tunggu-tunggu gitu kan. Gimana kabarnya hari ini? Padahal dia belum cuci muka tapi udah lihat HP-nya ya. Ya Pak ya? Ya. Jadi manusia itu sangat membutuhkan yang namanya komunikasi sebagai makhluk sosial. Jadi pembelajaran kita hari ini, Bapak harap nanti kalian bisa mengungkapkan pendapat dengan benar dan baik. Jadi ketika kalian mencerna sebuah informasi, kalian bisa mengungkapkan pendapatnya dengan baik dan benar. Ya kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita? Kita lanjut. Selanjutnya Bapak ini kalian menyimak video tentang materi dasar-dasar simpendik. Nanti kita ada tugas setelah selesai video satu ini. Jadi mohon diperhatikan terlebih dahulu video yang Bapak tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, kita lanjutkan materinya. Nah, di dalam video ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sebelum mempelajari materi yang lebih lanjut di simulasi digital ini, perlu kita sampaikan konsep dasarnya untuk materi sinkronik ini. Apa sih yang menjadi konsep dasar untuk materi sinkronik ini? Kita lanjutkan. Ada 4 poin menjadi konsep dasar di mata pelajaran sinkronik. Yang pertama konsep mata pelajaran sinkronik. Yang kedua adalah bagaimana nanti cara mengatasi masalah. Kemudian yang ketiga bagaimana cara mengkomunikasikan gagasan. Yang keempat bagaimana membuat kita berkomunikasi dengan perangkat. Next, bagian yang pertama sesuai yang telah disampaikan pada KIKD sebelumnya, dapat dilihat pada video KIKD ya. Untuk mata pelajaran simpendik itu ada pada sekolah menengah kejuruan, dan oleh sebab itu siswa SMK harus bisa memposisikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan dari masalah ya. Karena apa? Karena kita selaku siswa SMK itu dibekali dengan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah sesuai dengan kejuruan yang kita ampuh ya. Di sini ada salah satu contoh, misal siswa SMK mampu menciptakan anak robot. Nah, ini adalah suatu solusi yang sangat menginspirasi bagi kita semua, di mana dapat membantu saudara-saudara kita para kaum disabilitas. Nah, misal contoh ini yang sesuai dengan kejuruan kita ambil contoh di kejuruan TKRO, dapat membuat atau menciptakan suatu kendaraan yang bertenaga listrik yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, itu dapat menjadi suatu solusi yang sangat menginspirasi. Kemudian yang sudah dibuat di sekolah kita kemarin-kemarin dan sudah banyak peminatnya, itu dari diri sendiri bisa dapat membuat hand sanitizer secara otomatis ya dengan sensor gerak. Nah, itu adalah suatu solusi yang sangat menginspirasi. Dan banyak lagi kejuruan-kejuruan lainnya dengan solusi yang sangat menginspirasi. Next. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa kita adalah seorang manusia, di mana manusia selalu ingin tahu untuk mendapatkan solusi. Ketika kita merasa ingin tahu, keingintahuan inilah yang biasanya mendorong seorang berpikir atau adanya proses berpikir. Kemudian ketika seseorang berpikir, tiba-tiba muncul sebuah ide cemerlang menemukan solusi. Saat itulah yang oleh para ahli dikatakan sebagai saat aku tahu. Demikian seolah-olah otak kita berkata, atau karena demikian cemerlangnya hasil pemikiran kita, bahkan kalau kita ikut mengucapkannya tanpa sengaja, ya kan? Ya pernah, pasti semuanya pernah merasakan hal seperti itu. Saat bukan tujuan kita berpikir, tapi tahu itu penting, tapi hanya sekedar tahu tidak cukup.
hal yang kita temukan dibandingkan dengan hal berbaik yang kita temukan pada saat akal yang lainnya. Beberapa solusi berlakukan. Ketika kita berpikir itu muncul satu solusi, tetapi kita harus memikirkan solusi yang lain dan dipilih mana yang terbaik. Nah, oke, kita lanjut ke subpoin yang kedua. Di sini adalah mengatasi masalah atau sebutnya solusi. Dari beberapa ide yang ditemukan, kita harus bisa mempertimbangkan dulu satu demi satu. Seperti yang barusan saya katakan, ternyata kita pikir beberapa ide, kita harus bisa memilih ide mana yang terbaik supaya tidak mengakibatkan hal yang buruk terjadi. Lalu kemudian, solusi yang baik itu yang seperti apa sih? Ya, solusi yang baik itu adalah ide yang kreatif. Kreatif itu yang seperti apa? Nah, di sini ditemukan, yaitu yang bisa mengatasi masalah secara permanen, yang dapat dilakukan sesuai kemampuan kita, yang dapat bermanfaat bagi atau semakin banyak orang, bukan hanya untuk sendiri saja, tapi banyak orang. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum dan kesantunan serta norma. Yang kelima, lebih mampu menginspirasi orang lain. Nah, itulah yang ditekankan dengan solusi yang baik dengan ide yang kreatif. Oke, next ke subpoin yang ketiga adalah mengkomunikasikan gagasan. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, ya kan? Betul. Kemudian kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain harus dilatih. Gagasan apapun dikomunikasikan dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini. Mata pelajaran ini diajarkan pada kelas 10 harus diberlakukan sebagai ajang belajar untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian menarik gagasan yang dijadikan solusi, serta yang tahap selanjutnya adalah komunikasikan. Misalnya memperkenalkan resep makanan yang sudah dibuat, kemudian menjadi ide yang kreatif jika dikomunikasikan melalui media. Nah, supaya produk makanan tersebut dapat dikatakan kreatif atau yang baru dari yang sudah ada, maka kita harus memperkenalkan dengan cara satu, resep makanan baru itu sebagai modifikasi dari resep sebelumnya. Jadi kita ada proses modifikasi, jadi tidak harus sama persis supaya dapat dikatakan kreatif, juga harus ada modifikasinya. Kemudian yang kedua, kita bisa saja merubah cara memasaknya agar lebih enak dari hidangan masakan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bisa saja kita merubah dari tata cara penataan atau penyajian makanannya. Yang keempat, kita bisa saja merubah atau cara benar menggunakan alat masak supaya nanti pada hasilnya menunya itu dapat lebih baru daripada yang sudah ada di menu yang lainnya. Kemudian yang kelima, memperkenalkan resep makanan sebagai ciptaan baru. Ini nih resep makanan saya baru dari yang sudah ada. Jadi semuanya bisa dikatakan lebih kreatif asalkan itu tidak meniru sama persis dari produk yang sudah ada. Next, yang keempat, kemampuan kita dalam mengkomunikasikan dan menggunakan alat komunikasi. Kemampuan mengkomunikasikan menjadi semakin mudah dan memiliki jangkauan luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perangkat digital yang ramah pada hampir seluruh bidang kehidupan mendukung proses berkomunikasi menjadi tanpa hambatan. Jadi untuk melakukan komunikasi dari gagasan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, tidak harus selalu bertemu atau bertatap muka. Sekarang kita bisa memanfaatkan perangkat digital teknologi informasi. Jadi tidak ada hambatan. Kemudian pada sisi lain, kemudahan melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi digital. Nah, pada mata pelajaran psikologi ini juga membahas tentang etika komunikasi digital, yaitu pada kompetensi Korea digital. Kemudian manfaat perangkat komunikasi digital dalam menyampaikan komunikasi yang pertama itu bisa sebagai alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua bisa digunakan sebagai mencari mitra kerja atau kolaborasi produk, di mana nanti untuk mengkomunikasikan produk barunya atau layanan barunya. Kemudian yang ketiga bisa digunakan untuk
untuk mengkomunikasikan hasil kerja atau bisa saja melakukan transaksi ataupun negosiasi. Nah, itulah salah satu manfaat dari perangkat komunikasi digital untuk menyampaikan komunikasi. Nah, demikianlah 4 poin dari konsep dasar simulasi dan komunikasi digital. Oke, Nah, tadi sudah diperhatikan kan videonya? Nah, sekarang seperti yang dijelaskan yang di dalam video tadi ya, ada 4 konsep dasar yang kita pelajari dalam pelajaran simfonik. Dan dari seluruh konsep yang ada tadi, titik pentingnya adalah komunikasi. Di mana dengan adanya komunikasi tadi bisa menimbulkan masalah. Dengan adanya berkomunikasi akan timbul masalah. Nah, dari masalah itu maka akan dicarikan solusi. Dan dari solusi itu, solusi tadi bisa memodifikasi solusi yang telah ada hingga timbul ide yang baru atau menyalin solusi yang telah ada. Tadi kan? Jadi sebenarnya konsep komunikasi itu ialah konsep bagaimana sistem kehidupan sehari-hari kita bekerja. Kalau tanpa adanya komunikasi, bahkan kita akan sulit untuk memasak aja kita bakal sulit. Karena tanpa komunikasi mungkin kita tidak tahu resep makanan yang enak itu yang mana. Karena bahkan mau masak aja kita harus tahu dulu informasi resepnya di mana tadi kan. Terus kalaupun kita mau modifikasi yang sesuai dengan bahan yang sudah ada gitu kan. Jadi komunikasi itu benar-benar penting ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berhubung kalian di sini anak teknik komputer jaringan, maka yang akan kita bahas adalah tentang komunikasi digital. Ya. Kalau di dalam video tadi sebenarnya dijelaskan ada beberapa jenis komunikasi. Apa aja? Ada yang perhatikan apa? Ada komunikasi oral atau berbicara langsung, kemudian ada komunikasi melalui teks, gitu kan? Dan yang terakhir ada komunikasi secara digital. Perhatikan ya. Nah, lanjut ya. Nah, dari konsep komunikasi yang telah kalian simak tadi, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah informasi kepada kalian melalui sebuah video. Dan Bapak harap nanti apa yang kalian dapat dari video itu, baik itu masalah, solusi, ataupun tema, apapun informasi yang kalian dapatkan di video nanti, Bapak harap kalian tuangkan di dalam kertas yang bakal Bapak bagi. Jadi apapun yang kalian lihat nanti, tolong tuangkan ke dalam kertas ini sebagai bentuk informasi yang kalian pernah dari video yang bakal Bapak tayangkan. Sampai sini paham ya? Jadi simak baik-baik video yang mau Bapak tayangkan, tuliskan atau tuangkan apa yang kalian dapat, informasi apa yang kalian dapat ke dalam kertas yang telah Bapak bagikan.
Kegiatan yang kita lakukan ini termasuk dalam komunikasi apa? Komunikasi di digital. Jadi komunikasi digital. Karena kita menonton produk digital. Video kan salah satu produk digital. Jadi komunikasi yang sedang terjadi saat kalian melakukan atau menyimak video tadi itu komunikasi digital. Nah, harapannya sesuai yang Bapak sampaikan di awal tadi, harapannya kalian bisa menyerap informasi-informasi yang ada di dalam video. Mulai dari seorang anak yang sedang memulung sampah, gitu ya. Terus dia berjalan ke sekolah. Ternyata dia sudah menjadi kebiasaan dia setiap hari datang ke sekolah untuk menyimak pelajaran walaupun tidak berada di dalam ruang kelas, ya. Nanti dia mendengarkan atau menyimak pelajarannya dari bawah jendela, ya. Nah, Bapak rasa cukup banyak ya informasi yang bisa digali dari video tadi, ya kan? Mungkin ada sekitar
sekitar 10 sampai 20 informasi yang bisa kalian tarik dari video tadi. Nah, di sini kalian kan sudah mengerjakan masing-masing. Kalian telah membuat informasi-informasi yang tersedia di video tadi secara masing-masing. Nah, di sini Bapak minta kalian duduk berdua dan Bapak minta kalian berdiskusi mengenai hasil informasi yang kalian dapatkan dari video tadi. Nah, jadi Bapak minta duduknya berdua-berdua, buat satu kelompok gitu ya. Dan dua orang ini saling berdiskusi tentang informasi yang didapatkan dari video tadi. Ya, boleh silakan dikerjakan. Sudah ya? Sudah dua ya. Kayaknya cukup kan? Kita empat. Nah, sekarang silakan diskusikan mana informasi yang menurut kalian benar dan mana informasi yang menurut kalian kurang tepat atau bahkan mungkin salah ya. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, silakan berdiskusi.
sudah selesai. Bapak mau ada yang mengemukakan pendapat di depan, menyampaikan hasil dari diskusinya, dibagikan lagi kepada teman-temannya di dalam kelas. Nah, nanti kalau dari teman-temannya ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya tentang apa yang diutarakan oleh temannya, boleh mengangkat tangan nanti ya. Siapa kira-kira yang bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Pak. Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab penjelasan dari video yang kami lihat. Bagi anak Indonesia mempunyai hak dalam pendidikan. Walaupun tidak ada biaya, orang tua harus selalu mendukung. Gapai selalu cita-cita anak bangsa Indonesia, karena anak yang tidak mampu pun masih pantas duduk di bangku sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disampaikan oleh temannya bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap anak Indonesia. Nah, itu tadi kira-kira di video tadi terdapat apa tidak? Dapat ya. Jadi dari video yang Bapak tayangkan tadi, ternyata informasi yang disampaikan video bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian. Sesuai dengan harapan bahwa informasi yang terjadi di dalam video bisa kalian cerna dengan baik. Nah, di sini terbukti bahwa komunikasi itu penting, gitu kan? Karena dengan sekedar menyimak video saja kita dapat menarik banyak informasi yang terdapat dalam video tersebut. Dari pembelajaran kita hari ini, Bapak harap kita dapat selalu berkomunikasi dengan benar, tanpa ditambah-tambahkan, kemudian tanpa dikurang-kurangi. Semua informasi yang kita dapatkan itu harus disampaikan secara baik dan benar. Seperti halnya mempresentasikan sesuatu di depan kelas. Kita ada yang namanya salam dulu, kemudian perkenalan dulu, mungkin memberikan wacana terlebih dahulu, baru masuk ke dalam pokok pembahasan materi, gitu kan. Semuanya ada tahapan-tahapan dalam komunikasi, gitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini Bapak ada pesawat kertas. Bapak kasih nama pesawat ini pesawat komunikasi. Nanti siapapun yang menerima pesawat ini atau mendarat di mejanya atau di tangannya, siapapun yang menggunakannya, Bapak harapkan dia menyampaikan apa informasi yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini. Apapun itu, kemukakan pendapatnya. Bapak harap kalian berani mengemukakan pendapat. Ya, bisa ya? Ya, dari pembelajaran hari ini. Sekarang ini lepas landas pertama pesawat terbang komunikasi Bapak. Setelah saya menonton video itu, saya sangat bersyukur dengan keadaan saya sekarang.
karena di luar sana banyak kesulitan untuk mencari pendidikan. Maka untuk itu, untuk semua teman-teman, jangan sia-siakan pendidikanmu. Jangan jadikan sekolah tempat untuk bermain-main. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bapak harap dengan pembelajaran kita hari ini kalian kedepannya tidak lagi ragu atau percaya diri untuk memberikan pendapat di muka umum. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk semula. Kalau sudah, saatnya kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Yuk, katakan. Apa tadi? Faktor ekonomi sangat berpengaruh di bidang pendidikan. Faktor ekonomi sangat berpengaruh dengan pendidikan. Apa lagi? Tentang komunikasi ya. Tentang komunikasi. Ya. Ternyata komunikasi tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan berkomunikasi kita bisa bertukar informasi satu sama lain. Ya, dengan komunikasi kita bisa bertukar informasi dengan manusia lain. Ya. Ada lagi yang lainnya? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ya. Kalau tidak ada yang bisa disimpulkan, kita lanjutkan pembelajarannya di pertemuan berikutnya ya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis komunikasi. Jadi Bapak harap di rumah kalian tidak hanya sibuk dengan media sosial, TikTokan gitu ya. Bapak harap juga kalian bisa mempelajari tentang jenis-jenis komunikasi di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan selesainya pembelajaran kita hari ini, Bapak harap apa informasi yang kalian dapatkan hari ini bisa disampaikan dengan baik, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi untuk mengamati sebuah informasi ya melalui jalur komunikasi, ya. Bapak sebagai penutup, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana rasanya Pak? Masih semangat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Iya, kita sudah melakukan observasi tadi ya Bapak ya. Jadi saya sudah mengamati langsung. Berkenaan dengan hal tersebut, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait pasca observasi yang tadi dilakukan. Mungkin yang pertama, apa penilaian Bapak sendiri terhadap kegiatan belajar mengajar yang tadi Bapak lakukan di dalam kelas? Ya, terima kasih sebelumnya. Dari penilaian saya, tadi pesertanya sudah cukup baik, peserta sudah menyimak pembelajaran dengan rapi, disiplin. Tapi ada satu poin yang menurut saya kurang maksimal tadi, khususnya pada keaktifan siswa. Oh oke. Mengapa Bapak bisa mengatakan demikian? Ya, karena tadi beberapa kali sempat dilempar masalah, gitu ya. Tanggapan atau feedback dari siswa itu masih
kurang atau belum cukup. Oh gitu, oke. Boleh ya Pak ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika di kelas tadi ya. Sebenarnya Pak ya proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai sebenarnya ya dengan standar yang akan kita rujuk ya. Dimana Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian sudah ada komunikasi ya berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan sendiri. Kemudian saya lihat juga tadi medianya sangat bagus ya Pak ya, ada PPT, kemudian ada video materi, Bapak juga memberikan video pembelajaran berupa latihan itu yang inspiratif sekali menurut saya. Artinya sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya di sana ya, karena udah ada berkelompok juga tadi berpasangan, saya lihat kemudian sudah ada refleksi juga dari LKPD yang Bapak lakukan. Dan menurut saya itu sudah sangat bagus sekali ya Bapak ya. Gimana itu menurut Bapak dari apa yang saya sampaikan, sesuai nggak? Ya terima kasih juga, karena tadi memang mungkin kondisi sudah siang begitu kan, mungkin siswanya juga kurang berkonsentrasi jadi mungkin terlihat beberapa kali tadi sempat ada seperti miskomunikasi ya antara si pengajar dengan peserta didik. Oke. Cuman dari hal-hal yang baik tadi Pak ya yang sudah saya lihat itu memang tadi ada sedikit, mungkin yang bukan sedikit ya Pak ya, cuman mungkin yang perlu kita perbaiki gitu, kita benahi ke depannya. Tadi kan karena memang kita mau yang meningkatkan keaktifan tadi kan prosesnya ya. Jadi ada tadi memang beberapa anak, mungkin nggak semuanya, tapi ada 1-2 orang tadi itu yang saya lihat memang mereka tampak apa ya di tengah-tengah atau di akhir-akhir pembelajaran tadi udah agak bingung gitu, udah nggak fokus lagi gitu Pak ya, bener nggak tadi? Ya, Bapak ngerasa juga itu ya? Iya. Oke, mungkin itu akan jadi PR kita bersama untuk perbaikan selanjutnya. Mungkin ada rencana nggak Pak dari yang sudah kita lakukan, kemudian yang sudah kita bicarakan ini, tindak lanjut Bapak ke depannya bagaimana kira-kira? Ya, kalau mengenai tindak lanjut, yang jelas saya atau kita mungkin bisa mencarikan solusi bagaimana membuat siswa itu lebih aktif lagi. Mungkin nanti ada semacam game di dalam pembelajaran atau gimana supaya meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti pelajaran. Kemudian kalau bisa lebih memupuk rasa percaya diri bagi siswa biar bisa mengemukakan pendapat di muka umum. Oh iya, misalnya dengan kegiatan apa itu caranya? Ya, mungkin nanti kita buat game seperti yang sudah ada tadi ya, tapi mungkin karena tadi udah siang, siswanya tidak mengikuti dengan maksimal. Oh gitu. Kalau di awal pembelajaran selain game mungkin bisa Bapak lakukan apa kira-kira? Kalau di awal mungkin bisa diadakan pretest mungkin gitu ya. Oh gitu ya. Oke, sip. Nah kalau saya bikin level ini Pak ya, dari level kegiatan misalnya ada skala 1 sampai 10 nih Pak, dari sebelum dilakukan observasi ke sudah dilakukan observasi, misalnya di poin 1 sampai 10 itu udah maksimal, 0 itu dia masih di paling bawah gitu. Kira-kira sebelum observasi dengan setelah observasi ini Bapak dari level berapa, naik ke berapa, atau turunkah, atau tetap di tempat, itu gimana? Kalau kita sebelum observasi tadi ya, kegiatan tadi mungkin bisa dinilai di level 65 sampai 7. Nah, harapan saya ya jelas semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan di sekolah gitu kan. Kalau bisa yang dapat nilai sempurna. Tapi untuk waktu dekat mungkin nilai 8 sudah sangat memuaskan. Terima kasih banyak ya Bapak ya atas waktunya. Mungkin sebagai penutup di sini saya mau minta refleksi sedikit ya Bapak ya, bagaimana perasaan Bapak sendiri setelah dilakukan supervisi ini terhadap saya gitu. Gimana katanya? Yang jelas yang pertama terima kasih ya, karena dengan adanya kegiatan supervisi kita bisa merefleksikan diri. Mungkin kita bisa belajar bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan yang
kita alami di dalam pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih banyak ya Bapak ya. Demikian super pasca observasi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.